Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini Jejak Heru. Dan pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang dunia usaha. Tetapi sebelumnya, sekali lagi ini hanya berbagi pengalaman gitu ya, bukan bermaksud mengajari atau menggurui teman-teman. Ini sekedar berbagi pengalaman apa yang pernah kami jalani, apa yang pernah kami rasakan dalam dunia usaha ini. Jadi saya sendiri sebenarnya masih belajar, masih pemula juga untuk usaha ini, tetapi ada sedikit pengalaman yang barangkali bermanfaat khususnya buat teman-teman yang masih ragu ingin memulai membuka usahanya. Ya, jadi dari pengalaman yang saya miliki bahwa saya dulu juga merasakan yang namanya ragu, kemudian juga semacam khawatir begitu, apakah nanti usaha ini akan jalan atau tidak, apakah bisa atau tidak. Dan ternyata ketika sudah dijalani, ada saja jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi ketika menjalankan usaha itu. Seperti saya contohkan di usaha warung mie ayam kami gitu ya. Awalnya juga kami tidak tahu apa-apa tentang masak mie ayam, masak bakso ini begitu. Tetapi dari yang saya amati bahwa jualan kuliner itu yang dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai besok akan terus laku itu ya mie ayam, bakso, nasi goreng, soto, kemudian pecel lele dan lain sebagainya. Saya pikir dari dulu saya kecil sampai sekarang masih eksis, makanya saya tertarik untuk buka usaha di sana. Tetapi saya ragu karena saya tidak punya kemampuan untuk memasak itu gitu ya. Dan awalnya sebenarnya saya bukan berencana untuk buka di sini, tetapi di Jawa karena waktu itu ibu saya sendirian, jadi saya harus ke sana menemani. Dan sebagai bekal untuk buka usaha di sana, saya putuskan untuk belajar membuat mie ayam ke salah satu ya pengusaha mie ayam yang sudah sangat senior di Limbo Kujang, khususnya di unit 6. Kemudian saya juga belajar ke saudara-saudara, kebetulan di sini saudara-saudara ada banyak yang jualan bakso, jualan mie ayam. Kemudian juga saya punya teman yang dia kerja di salah satu warung bakso yang terkenal di Muara Bungo, dan dari ketiga pengusaha bakso ini resep-resepnya saya gabungin, saya pilih-pilih mana yang menurut saya itu bagus begitu. Jadi ada yang saya kurangi, ada yang saya tambah begitu. Dan akhirnya alhamdulillah jalan, tetapi nggak sesuai rencana ya. Kalau rencananya di Jawa, di kampung halaman, tapi karena ada hal yang lain yang mengharuskan saya tetap di sini di Limbo Kujang, akhirnya saya buka di sini. Alhamdulillah sih akhirnya ketemu juga gitu ya. Ada aja jalan kita untuk bisa akhirnya menguasai memasak bakso atau mie ayam yang kita usahakan itu gitu. Kemudian juga akhirnya kita tahu bagaimana proses kita belanjanya di mana dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu kita akan berpengalaman. Jadi satu kata yang saya garis bawahi atau kalimat gitu ya, itu adalah segera mulai saja usaha teman-teman. Insya Allah nanti pengalaman itulah dalam tanda kutip yang akan membimbing kalian teman-teman dalam usaha yang dibuka itu. Kalaupun ternyata gagal, saya juga pernah ngalamin itu gitu ya, yaitu buka usaha bubur waktu itu, ada bubur ayam, bubur kacang hijau, macam-macam. Akhirnya gagal, berhenti. Tetapi kalau saya nilai itu ya sebenarnya tidak rugi karena ada banyak pengalaman di sana. Setidaknya saya bisa tahu seluk-beluk jualan bubur tuh seperti apa, bagaimana repotnya, bagaimana untung ruginya dan sebagainya.
Tapi sebenarnya alhamdulillah sih banyak yang bilang enak dan banyak yang masih nanyain, tapi karena pertimbangan banyak hal akhirnya kami untuk sementara ini stop dulu. Jadi dalam tanda kutip bisa dibilang sih ini gagal gitu ya. Tapi dari segi pengalaman saya merasa mendapatkan ilmu dari saya buka jualan bubur itu. Kemudian yang kedua saya juga buka usaha pembibitan ya, bibit buah-buahan, dan saya beri nama Agromat. Di konten sebelumnya ada beberapa konten, setidaknya ada 2 konten yang saya munculkan usaha kami yang satu itu Agromat ya. Ya awalnya saya juga melihat usaha ini, bagi saya sih waktu itu tidak ngerti apa-apa ya masalah bibit ini gitu ya. Gimana buatnya, bagaimana mendapatkannya, bagaimana menjualnya dan sebagainya. Tapi ketika sudah dijalani ternyata ada saja gitu mendapatkannya dari mana. Kemudian yang dulu saya nggak ngerti harus dapat misalnya bibit kurma itu dari mana, akhirnya banyak terhubung sama pihak-pihak yang berkaitan dengan ini. Kemudian juga bibit pinang dan lain sebagainya gitu. Akhirnya terus berjalan. Dan satu hal lagi yang penting itu, ini juga kata temen yang saya pakai, bahwa usaha itu walaupun dari nol, yang penting bertambah waktu itu bertambah maju, walaupun kemajuan itu sedikit gitu. Tapi yang penting tambah maju terus, tambah besar gitu ya. Bukan yang besar tapi malah berhenti atau bahkan mundur. Jadi lebih bagus dari nol tapi tambah gede gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah yang Agromat ini, itu juga seiring berjalannya waktu, tambah ngerti juga kita tambah percaya diri. Walaupun persaingan juga banyak sekarang ya, dan banyak pemodal besar, tapi kalau saya percaya bahwa rezeki itu betul-betul di setiap individu itu berbeda. Jadi walaupun kita kecil, walaupun kita punya banyak kelemahan, tetapi ya kita punya porsi rezeki masing-masing, jadi tetap saja laku begitu. Dan saya dukung waktu itu memang selain kami buka usaha kuliner, kemudian juga bibit buah-buahan, nah kami juga coba perkuat ini dengan membuat akun YouTube ya Jejak Heru ini. Memang sih ini juga waktu itu semacam usaha sampingan, dalam arti berharap sih kedepannya ini juga bisa backingi usaha-usaha yang lain. Ketika usaha-usaha yang lain itu barangkali kurang bisa jalan, ini bisa mendukung dari sisi yang lain begitu. Tetapi memang kalau untuk berkhayal bisa menghasilkan dari YouTube ini, saya lihat sih berat gitu ya. Sampai saat ini saja saya baru dapat subscriber 356 dan jam tayang masih sangat jauh untuk bisa katakanlah dapat menghasilkan. Tetapi saya dapat hasil dari sisi yang lain. Ada salah satu konten saya tentang potensi budidaya pinang itu ternyata di luar dugaan. Jadi saya sebagai pemula di YouTube ini ngerasa seneng dan bangga aja. Ada salah satu konten YouTube saya yang disaksikan sekitar 6.000 orang begitu ya. Dan tidak hanya itu saja, selain disaksikan banyak orang, kebetulan saya juga cantumkan nomor WA saya untuk jualan bibit pinang ya. Dan di situ ternyata responnya luar biasa. Dalam 1 minggu itu atau bahkan hampir setiap hari itu ada saja yang telepon menanyakan bibit pinang ini. Walaupun masih banyak yang nanya-nanya, tapi kalau dia udah telepon tuh insya Allah dia serius gitu ya. Setidaknya saya melihat bahwa ini punya potensi yang besar, dan akhirnya saya memutuskan
saya melayani pengiriman bibit pinang ini ke seluruh Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa usaha apapun ketika teman-teman sudah merasa yakin itu punya potensi berkembang, ya sudah, jangan terlalu banyak mikir. Ya tetap perlu dipikir, tapi jangan terlalu kelamaan mikir gitu ya. Mulai saja, insya Allah nanti kita akan dapat pengalaman dan kita akan bisa mengembangkan usaha kita itu. Ya teman-teman, itu saja pengalaman dari saya yang barangkali bermanfaat buat teman-teman, khususnya sekali lagi yang ingin memulai usahanya tapi masih ragu-ragu. Oke teman-teman, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.